Right, hi everyone. Meet me again in Advanced Grammar. Now we will talk about the sentence type. Okay, we have all of you have known that sentence is a group of words that joins together and have a meaning. Ya, jadi apa namanya kalimat itu adalah kumpulan kata yang digabungkan menjadi satu, yang disusun sesuai grammatical, sesuai strukturnya, dan dia memiliki makna yang utuh, ya. Jadi kita ada beberapa klasifikasi untuk tipe-tipe kalimat. Jadi berdasarkan tujuannya dan berdasarkan strukturnya. Saya akan kasih skills untuk yang berdasarkan tujuannya, by purpose, and then kita akan masuk ke yang by structure. Jadi berdasarkan tujuannya, kita ada 4 tipe kalimat. Yang pertama adalah declarative sentence or declarations. The most common type of sentence that we have commonly makes a statement. Examples: I have to go to work. And then we have an interrogative sentence or questions. Is commonly used to request informations. For example, do I have to go to work? But sometimes not. And then the third one, we have an exclamatory sentence. An exclamation is generally a more emphatic form of statements that expressing emotions. Jadi exclamatory sentence itu adalah kalimat seruan yang pada umumnya sama kayak deklaratif, tapi dia juga statement, tapi dia membawa emosi di sana, ya, express emotions. For example, I have to go to work. Biasanya kalau di writing itu ditandai dengan adanya exclamation mark atau apa namanya tanda seru, tapi kalau lebih enak dengarnya itu kalau pada saat kita speaking, ya. Jadi pada speaking itu nadanya beda pada saat kalian bilang declarative sentence I have to go to work dengan I have to go to work gitu. Kemudian yang terakhir kita punya an imperative sentence. Kalau an imperative sentence itu in Indonesia we call it kalimat perintah, ya. Jadi a command. Tell someone to do something. Jadi untuk memberitahukan seseorang untuk melakukan sesuatu. And if done strongly may be considered both imperative and exclamatory. Jadi bisa juga dianggap sebagai imperatif, tapi juga kadang bisa dianggap sebagai exclamatory. For example, go to wrong, go to work, or go to works, gitu ya. Jadi kalau ada emosinya juga bisa dianggap sebagai exclamatory sentence. Itu tipe kalimat berdasarkan tujuannya. Jadi ada 4, ya, ada imperatif, exclamatory, interrogatif, dan deklaratif. Sekarang yang untuk semester ini kita akan fokus ke sentence type by its structure. Today I will focus on simple sentence and also compound sentence. Tapi kita itu sebenarnya ada 4 tipe. We have 4 types of sentence by its structures. The third one is a complex sentence and the next one is a compound complex sentence. Ya, or complex compound sentence bisa dibolak-balik. Kita akan fokus ke simple dan compound dulu. Yang pertama kita punya simple sentence. What is simple sentences? Jadi sesuai namanya, it's a simple. Jadi kalimatnya ya simple, sederhana. It have just one clause. Jadi simple sentences have just one clause. They may have additional phrases, tapi di dalam kalimat ini bisa ada frase-frase tambahan. Contoh, I went to the park to eat a hamburger. Itu sebenarnya kalimatnya simple, jadi cuma subjek, verb, dan pelengkapnya, objeknya, ya. Kyle, Kate, and Dot, my best friend from middle schools, went to the playhouse and watched Shakespeare Hamlet. Jadi kita ada beberapa frase di sana, ada Kyle, Kate, and Dot, and also kita juga punya frase ini, ya. My best friend from middle schools, ini kita noun phrase-nya yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian kita punya verb-nya di sini. Verb-nya adalah when. Kemudian kita punya pelengkapnya lagi di sini. Kita punya to the playhouse, ya. Terus di sini verb-nya ada 2. Ada when lagi, ada watch, ya. And watch Shakespeare Hamlet. Jadi ini simple sentence yang terdiri atau yang memiliki dari beberapa frase. Tapi dia masih tetap simple karena kalimatnya itu hanya subjects, verbs, and also the complement of the objects. Ya, itu untuk yang simple sentence. Kemudian kita lanjut.
Simple sentence, simple subjects. Jadi ada beberapa simple sentence dengan simple subjects. Jadi dia hanya one clause, satu klausa. Klausa ini cuma punya satu subjek. Subjeknya bisa dalam bentuk simple cuma satu atau bisa compound. Contoh, my uncle works for Microsoft. My uncle di sana adalah subjek, simple subject, hanya satu subjeknya. Ya, one clause, simple sentence with compound subject. Jadi kita punya simple sentence tapi subjeknya compound, subjeknya lebih dari satu. Dia satu klausa, satu klausanya bisa satu subjek yang terdiri dari bisa simple, bisa compound. Contoh, my uncle and aunt work for Microsoft. My uncle and aunt is a compound subject. Jadi dia adalah compound subject untuk kalimat tersebut. Kemudian kita punya simple sentence with single verbs. Jadi kalimat simple dengan kata kerjanya cuma satu. Jadi dia satu klausa, one clause. This clause has one main verb. Punya satu kata kerja utama. Bisa dalam bentuk single, bisa dalam bentuk compound. Contoh, my uncle works for Microsoft. Works-nya di sana adalah single main verb. Sedangkan kalau untuk simple sentence compound verb, verbnya yang compound, verbnya lebih dari satu. Jadi dia satu klausa tapi ada lebih dari satu verb di sana. My uncle works and plays football for Microsoft, for example. Jadi works and plays itu adalah compound verb di sana. Kemudian ketika kita membahas tentang simple sentence, kita juga berhubungan dengan coordinating conjunctions ya. Jadi for, and, nor, but, or, yet, and so. Contoh, kita ada practice di sini. You have to identify the subject and predicate in these simple sentences. Jadi ada kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. You can do the practice. And then after that, setelah simple sentence, kita punya yang namanya compound sentence. Compound sentence itu apa? Kalau compound sentence itu, kalimatnya itu terdiri dari dua atau lebih klausa yang digabungkan dengan coordinating conjunctions. Kalau tadi kan, yang termasuk simple sentence, kalau verb-nya yang compound atau subjeknya yang compound. Kalau di sini memang dia benar-benar terdiri dari dua atau lebih klausa. Contoh, biasanya dia bisa menggunakan koma di antara klausanya. Contoh, I went home, so I could get some sleep. Di situ ada dua kalimat dengan dua makna yang benar-benar berbeda. Satunya saya pergi ke rumah, terus saya dapat tidur. Jadi ada sebab akibat di sana, ada relations, ada hubungan antara kalimat klausa yang pertama dengan klausa yang kedua. Daud did his smart work, but he got some wrong, yet he didn't mind. Jika contoh kalimat yang selanjutnya, kita punya ada 3 klausa di sana. Klausa yang pertama adalah Daud did his smart work. Klausa yang kedua kita punya he got some wrong, and then kita punya he didn't mind. Jadi 3 klausa yang dihubungkan dengan coordinating conjunctions but and yet. Kalau di kalimat pertama tadi kita punya 2 klausa, I went home sama I could get some sleep. Jadi ini untuk yang coordinating conjunctions. Kemudian untuk yang compound sentence. Ketika kita membahas tentang compound sentence, mereka juga bisa dihubungkan dengan subordinating conjunctions. Di subordinating conjunctions, apabila klausanya terdiri dari klausa utama dan klausa pembantu atau main clause sama subordinate clause. Ini ada beberapa contoh subordinators. Jadi kata hubung subordinating itu ini beberapa contohnya, after, although, because, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, jadi ada practice lagi. Silakan kalian identify conjunctions in these compound sentences. Jadi kalian cek dulu conjunctions-nya apa. Oke, thank you. Jadi itu untuk penjelasan mengenai simple sentence and also compound sentence. We will discuss it more later from your friends' work, and after that we will have a discussions in the forum discussions. Thank you for this week. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.